Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi URF dalam ekonomi dan keuangan. Yang pertama itu pengertian URF secara etimologi. Pengertian URF itu secara etimologi adalah berasal dari kata arafa ya'rifu yang berarti suatu yang baik dan suatu yang dikenal dan baik. Kemudian secara terminologi, URF adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan dapat diterima oleh tabiat yang baik. Nah, dasar hukum URF ini sendiri berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian klasifikasi URF itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi cakupannya, yang kedua dari segi objeknya, dan yang ketiga dari segi keabsahannya. Dari segi cakupannya itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada URF am dan URF khos. URF am itu adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di daerah. Jadi URF am ini adalah suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat luas dan di suatu daerah. Contohnya saja seperti memberikan hadiah pada orang yang memberikan jasanya kepada kita. Kemudian URF khos itu adalah adat yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu. Jadi, adat kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat dan masa tertentu. Contohnya saja seperti halal bihalal yang dilakukan oleh umat Indonesia pada Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua dilihat dari segi objeknya. Dari segi objeknya itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada URF lafzi dan ada URF amali. Yang URF lafzi itu ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Contohnya saja seperti sebagian masyarakat menghususkan makna daging pada daging sapi. Contohnya orang yang membeli daging di pasar ketika mengucapkan kepada penjual, saya ingin membeli daging, maka penjual itu seketika menangkapnya, orang pembeli itu akan membeli daging sapi, bukan daging yang lain, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat luas memaknai daging itu sebagai daging sapi, walaupun daging itu terdapat banyak seperti daging ayam, daging kelinci, dan lain sebagainya. Kemudian URF amali. URF amali itu sejenis pekerjaan atau aktivitas yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa al-amal, al-adiyah, kebiasaan, atau mu'alah, keperdataan. Jadi URF amali ini adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti kredit, upah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, URF dari segi keabsahannya itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama URF sohi dan URF fasid. URF sohi itu adalah suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya saja seperti kebiasaan masyarakat memberikan mahar kepada mempelai wanita dengan cara kontan maupun dengan cara kredit atau diutang. Kemudian yang kedua ada URF fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau sekelompok orang, akan tetapi kebiasaan tersebut itu bertentangan dengan syariat. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tetapi kebiasaan tersebut itu bertentangan atau tidak diperbolehkan oleh syariat. Contohnya saja seperti
seperti minum minuman keras, perjanjian yang mengandung riba dan lain sebagainya. Kemudian ada juga syarat urf sebagai sumber hukum. Yang pertama itu syarat urf sebagai sumber hukum itu urf itu harus berlaku secara umum. Kemudian yang kedua, urf yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Kemudian yang ketiga, urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Kemudian yang keempat, urf itu tidak bertentangan dengan nas-nas qot'i dalam syariat. Kemudian aplikasi urf dalam ekonomi keuangan. Aplikasi urf dalam ekonomi dan keuangan. Yang pertama itu jual beli salam atau pemesanan. Nah, jual beli salam atau dalam istilah kontemporer juga disamarkan dengan jual beli online itu merupakan salah satu aplikasi urf dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Praktik jual beli ini menggunakan sistem pemesanan. Jadi jual beli salam ini menggunakan sistem pemesanan. Maksud dari sistem pemesanan ini ialah pembeli memesan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan membayar terlebih dahulu kepada penjual, kemudian penjual mengirimkan barang atau jasa di kemudian sesuai dengan pesanan pemesan atau pembeli. Kemudian mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, Qadiman nabiyul madinata wahum yuslifu nafis samari asanata wasanataini faqala man aslafa fi tamrin falyuflif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'luwatin ila ajalim ma'lumin. Yang artinya, ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan suatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dalam timbangan yang telah diketahui, serta hingga tempo yang telah diketahui pula. Kemudian dalam peristiwa tersebut Nabi SAW tidak melarangnya. Melihat peristiwa itu, jual beli salam telah menjadi urf sejak zaman Rasulullah SAW. Contoh lain dari aplikasi urf dalam ekonomi dan keuangan ini adalah kebiasaan menabung di bank dan jual beli tanpa sigot. Yang pertama itu menabung di bank. Nah, sebagaimana kita ketahui, menabung di bank pada zaman ini telah menjadi kebiasaan, telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Menabung di bank itu mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak. Misalnya saja, dengan menabung di bank kita merasa uang yang kita tabung di bank tersebut menjadi aman daripada kita memegang uang secara cash. Nah, kemudian sedangkan bagi manfaat bagi bank itu sendiri, ia akan mendapatkan keuntungan berapa persen dari orang yang kemudian jual beli tanpa sigot. Nah, dalam praktiknya jual beli seharusnya ada sigot di antara penjual dan pembeli. Namun dalam kehidupan sehari-hari, hal ini jarang dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yaitu penjual ataupun pembeli. Sebab tanpa adanya sigot yang diucapkan pun para pihak sudah mengetahui dan paham dengan maksud dan tujuan dari masing-masing pihak tersebut. Contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya terjadi di membeli sembako di toko swalayan. Biasanya itu jarang sekali yang
mengucapkan sigot di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak tersebut.